Kaping telu kaping. Ora kaping piro? Di Samsu. 2 3 4. Jadi di bab wudu. Bab wudu niku mangke jenengan kepanggih hadis tentang wong mangan daging onta. Man akalalah man ibil. Sapa wong sing mangan daging unta fal yatawadda maka becik wudu sapa wong. Niki kronologinya gara-gara mantun sholat maghrib bacaan lek bahasa wong utah. Mari maghrib sholat maghrib, bapak-bapak pengumuman diharap kehadirannya di rumahnya Haji Haji Sukri, ada syukuran akikoh atau pulutan pun budal kalbe. Mari ngoten mangan daging unta, mari mangan balik nang masjid sambil lalu nunggu sholat isya. Karena kalau saya ngantuk, pak sahabat niku ngantuk. Mari makan kabeh sama ngantuk, goyang, akhirnya bokong diangkat titik, tor, muni saya diarani, tuh. Tapi posisi tidur, orang tidur ngantuk gak kru, gak sadar. Rasulullah tidak langsung tujuh hidup, dibiarkan. Ada gak gelem wudu, mau iqamah gak gelem wudu. Akhirnya Rasulullah carane wong iki iso wudu, saya contoh tadi iso wudu dan orang-orang gak tahu kalau dia ngentut. Akhirnya Rasulullah dengan kecerdasannya mengatakan man akalalah man ibil, sapa wong sing mangan daging unta. Sama masjid kan mari mangan kabeh. Kalian wudu kabeh. Akhirnya sak masjid wudu kabeh. Padahal saya menjadi sasaran, saya ngenten iku. Namun kabeh nang masjid iku mangan daging unta. Orang yang nggak pernah belajar hadis, tidak mengerti kronologi hadis ini, mesti menyimpulkan berarti mangan daging batal wudu. Padahal bukan itu. Sasaran Rasulullah adalah saya ngentut tadi penambil wudu, karena ngentut batalkan wudu. Untuk yang lain yang tidak batal itu yang diarani nganyari wudu tajdidul wudu, dan itu hukumnya sunnah. Disitulah tajdidul wudu kemudian dibahas muncul tajdidul nikah, nganyari. Maka kepengurusan juga dianyari, di-upgrade, kecuali bojo gak bisa di-upgrade pak. Pun paham ya? Apa sih paham? Baca duduk utawi nganyar apa? Reformasi nganyar sunnatun sunnah. Sunnah ini pak, orang nggak banyak nggak paham. Wahabi salafi itu loh. Sunnah itu apa nih? Kelakuan apa? Hukum alam. Perilaku kebiasaan. Tobiyatun kang bangsa patah, ilahiyatun kang bangsa pangeran. Artinya apa? Pembaharuan itu adalah sunnatullah. Bahasa umumnya, bahasa falsafahnya hukum alam. Lek wong lanang mesti rabi karo wong wadon. Lek wong wadon mesti rabi karo wong lanang. Sama ada gerakan ingin legalitas lanang rabi karo wong lanang. Kata betul. Wong kita kok. Wong menungso normal mesti wong lanang seneng wong wadon. Iku kok wong lanang seneng wong lanang. Berarti luwih parah teko wedhus. Wedhus lanang iku Pak, gak usah wedhus. Jaran iku nopo kok pakai kacamata. Sebab jaran niku jaran lanang lek ketok jaran wadon mesti pengen. Nggih. Maka jaran niku nggih saya itu kula pun survei tanya sama ahli jaran. Pak opo pakai kacamata Pak? Kok beda karo kebo, beda karo sapi? Karena jaran niku nafsunya besar seiring dengan yang dimiliki juga besar. Lagi ilmu nih. Ilmu ternyata jaran niku senang kawin sama dengan
Itu hukum alam. Jadi yang jenis hukum alam itu seiring dengan berjalannya waktu, lek wong mangan mesti kenyang, lek wong kosong mesti luwe, lek wong loro mesti gak enak makan. Kok ono wong loro doyan mangan, pasti gak loro. Itu nyun sewu panggil, ojo macam-macam, ben gak kru wonge. Nyun sewu, wong lanang kepaten bojo wadon. Sedih mboten? Sedih. Kok wong lanang kepaten bojo wadon kok seneng lho. Alhamdulillah aman jare. Wah, kuat. Punya simpanan apa? Simpanan wow. Lidzalika karena mengkono at-tajaddudu mengkono kemadkur minat tajaddudi sunnatun qawiyatun ilahiyatun kana ono Allah subhanahu wa ta'ala yursilu khabarikana tarfa'ul isma tarsibul khabar jumlah yursilu iku utus sapa Allah ar-rusula ing pira-pira utusan. Yursilu ar-rusula. Orang yang nggak pernah belajar nahwu sharaf, yursilu diartikan bakal ngutus, karena memang salah satu zamannya fi'il mudhari atau zaman istiqbal salah satunya. Tapi selain istiqbal dulu hal, dan fi'il mudhari itu zamannya hal wal istiqbal. Makanya mengapa orang sholat berjamaah di kalangan teman-teman salafi wahabi itu banyak salah paham. Mohon maaf, kalau praktek ngapun gini. Ya saya kang itu waktu mau rukuk sik lalu muni, gerak sik lalu muni. Ternyata setelah mana dalil baca hadis, ternyata hadisnya sama dengan hadis yang kita baca. Cuma mereka tidak paham faedah dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu diartikan istiqbal terus, padahal ada yang pernah hal. Seperti ini, yursilur rusulah, mengutus bukan akan mengutus. Allah selalu mengutus gitu. Ar-rusulah, utusan-utusan, para utusan piro-piro rasul. Al-wahidah nyatani siji ing siji utusan ifral wahidin ing dalem burini utusan kang liyane. Setelah diutus Nabi Ibrahim, diutuslah Nabi putranya Ibrahim namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub dulu, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Setelah Nabi Ishak nanti muncul Nabi Yakub. Nabi Yakub gelarnya Abdullah, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Israel. Isra hamba, il itu Allah, Israel hamba Allah, bahasa Ibrani. Kemudian nanti di bawahnya Nabi Yakub muncul Nabi Yusuf dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam, itu dari Ishak. Sementara dari Nabi Ismail muncul Nabi terakhir sampai Nabi Muhammad. Makanya mengapa orang-orang Bani Israel, orang Nasrani dan non-Muslim itu tidak suka terhadap Islam? Bukan pada Islamnya aslinya, karena dianggap Muhammad itu bukan dari trah Israel. Kenapa? Ismail putus, gak ada nasabnya itu. Kalau bahasa sekarang ya, putus. Padahal Nabi Muhammad itu kalau dirunut ke atas sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, ke Nabi Ibrahim. Dengan Nabi Isa ke atas sampai ke Nabi Yakub ke Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Berarti aslinya antara kaum Nasrani yang sekarang itu dengan kaum Muslimin posisinya lebih tinggi Muslim, karena yang Muslim dari Nabi Ismail kakaknya Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Ishak dan
turun ke Nabi Yakub, orang Nasrani ke Nabi Yakub, berarti aslinya itu lebih di bawah. Makanya kalau tafsir versi orang-orang orientalis, orang-orang barat yang menguasai Al-Quran dan tafsir, menciptakan tafsir baru, mengartikan cerita waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bighulamin ya fabasyarahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah nasabir. Itu diartikan Baitul Maqdis Nabi Ishak. Padahal itu adalah Nabi Ismail. Apa bukti fakta sejarah yang tidak bisa dibantah? Ketika gagal penyembelihan Nabi Ismail kan diganti wa fadainahu bidzibhin azim. Wedhus gede, potongan kepalanya kambing itu dalam sejarah, semua sejarah muslim non muslim semua menyebutkan kepalanya kambing digantung di dinding Ka'bah. Ayo. Kalau kepalanya kambing digantung di dinding Ka'bah, berarti yang disembelih siapa? Ismail, karena Ismail itu lahir di Mekah. Mekah itu apa? Mekah. Sedangkan Isa lahir di Palestina. Jadi Allah mengutus utusan satu persatu. Paling tidak kalau bahasanya Rasulullah nanti dalam riwayat Imam Al-Hakim ya. Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, kan saya sempat catat riwayat Abu Dawud sahih, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ru'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinah. Allah akan mengutus baik utusan ataupun seorang reformis dalam setiap 100 tahun. Siapa saja 100 tahun sejak Rasulullah ini jarang-jarang dikeluarkan ini khusus jamaah Nahdiyin wal Nahdiyat MWC Kubang. Coba ngomong gitu, ini rahasianya. Pertama 100 tahun pertama ada seorang reformis namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahun 101. Kedua, pada abad kedua, 100 tahun kemudian, dari 100 kemudian berarti 204 muncul seorang reformis namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, kenal bukan? 100 tahun kemudian muncul seorang ulama besar akidah Asy'ariyah, pencipta akidah Asy'ariyah 364 Hijriah. Nama lengkapnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Asy'ari. 100 tahun kemudian, tepatnya tahun 403 muncul seorang reformis ulama besar namanya Imam Al-Baqilani. 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 505 muncul seorang ulama besar yang ditakuti oleh orang-orang barat, Hujjatul Islam, Abu Hamid bin Muhammad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, Imam Ghazali, dan yang benar Al-Ghazali, Imam Ghazali Hujjatul Islam. Imam Ghazali gelarnya Hujjatul Islam. Kalau Syekh Abdul Qadir gelarnya Sultanul Auliya, rajanya para wali. Ingat ada satu lagi sultan